Mafia ya, Waduh, gimana tuh mafia Kak ceritanya? peradilan, mafia Oke. hukum itu kan tugas saya. Terutama kalau mafia-mafia kekayaan alam ya, mafia Hmm. tambang, Mm-mm, mafia mm-mm, mm. apa. Kalau saya ndak teriak, ndak kebuka. Betul. Pak Mahfud tuh begitu pencitraan, iya memang Hmm. mau apa gitu. Kalau Pak Jokowi Hmm. itu yang suka ngeritik Pak Jokowi kayak Rocky Gerung itu udah saya undang ketemu saya dan Pak Jokowi tahu ketawa-ketawa aja. Iya. Ketemu Hmm. dengan Said Didu, dengan Rocky Gerung, siapalah yang kritis. Berdebar hatiku saat ku berkenalan denganmu. Nah gitu-gitu. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Setcap. Mari dengarkan diskusi hangat dan berhadiah. Bintang tamu podcast kali ini adalah seseorang yang sangat spesial. Pernyataannya yang cukup berani selalu ditunggu-tunggu oleh publik. Berani karena benar adalah pedoman hidup yang ia terapkan. Ia akan bercerita tentang perjalanan hidup yang penuh lika-liku serta bagaimana ia memaknai kegagalan dengan tetap optimis, bangkit, dan terus berjuang. Sang profesor di bidang hukum ini juga akan menguak persoalan mafia hukum dan tindak pidana perdagangan orang sebagai tantangan berat yang harus dihadapinya sebagai orang nomor 1 di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia juga akan berbagi cerita bagaimana ia bisa sangat santai menyikapi kritik pedas dari para oposisi yang dilayangkan padanya ataupun pemerintah. Sebagai orang yang sering mendampingi Presiden Jokowi, ia juga akan mengungkapkan bagaimana sosok Presiden Jokowi di kesehariannya. Ini dia cerita eksklusif hanya di Podcasts. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Halo kawan kabinet, ketemu lagi di podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Benedikta Triksi dari Sekretariat Kabinet, saya yang akan menjadi host kamu di episode podcast kali ini. Nah, podcast itu adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol seru. Diskusi juga nih tentang berbagai macam topik, mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai kita membahas profil para menteri yang tentunya semua ini kita kemas dengan penyampaian yang ringan dan juga santai kawan kabinet. Nah hari ini nih, podcast kedatangan tamu yang udah gak asing lagi. Beliau seringkali tampil di media massa dengan pernyataannya yang lugas, tegas, dan cukup berani. Kiprahnya di politik dan pemerintahan tanah air ini cukup panjang dan sempat menjabat beberapa posisi strategis di negeri ini. Sebut saja anggota DPR RI, Menteri Pertahanan, dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, siapa lagi kalau bukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Mahfud MD. Benny. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Mahfud. Kadipon apa kabar? Wah, kamu bisa bahasa Madura ya? Aduh Pak, ini saya latihannya berhari-hari. Tuh. Jadi Baik, oke. bahasa Maduranya bener ya Pak? Katipon apa kabar itu artinya how are you? Apa kabar? Bapak masih sering Pak? Baik. Pulang ke Ke Madura masih Madura? sering? Sering dong. Kan ibu saya masih ada. Ah. Jadi kalau saya kunker ke Jawa Timur biasanya ambil waktu sebentar mampir. Karena kan dari Surabaya cuma 2 jam. Iya. Jadi kalau 2 jam berangkat, mungkin 1 jam berhenti ketemu ibu, lalu balik lagi Surabaya. Itu Sempat bisa. ya Pak ya. Itu Surab- yang paling dikangenin apa nih Pak? Dari Madura? Iya. Ya banyak makanannya yang khas ya. Kan Oke. sama aja dengan Ben ya kan, makanan masa kecil tuh kadang merindukan Betul, kan. betul, Satu. Lalu betul. lingkungan alam. Ya. Lalu ketemu dengan keluarga, dengan teman-teman. Mhm. Itu satu keasikan tersendiri karena itu kan menghilangkan stres dan sebagainya dengan cara-cara begitu lebih alami. Iya, kehilangan nostalgia ya stres. Pak ya. Enak. Saya juga kangen juga sih Pak sama sambal petis Pak. Waktu itu Iya. soalnya saya pernah dioleh-olehin Pak waktu itu dari Madura. Oh dan iya. ya enak juga itu ya Pak ya. Iya, ada sambal petis. Benar. Dan makanan-makanan Madura itu ya, itu ada nasi bungkus namanya. Iya. Wah itu enak bener. Tuh. Oh gitu Kecil-kecil. Pak. Satenya kan juga disebut sate lalat karena Sate lalat. kecil-kecil. Hahaha. Tapi enak gitu.
anunya. Nah ini nih Pak, sekarang saya mau nampilin beberapa gambar. Oke. Nah gambar-gambar ini tuh mungkin mengingatkan Bapak akan masa lalu Masa Bapak. kecil. Oke. Terus juga pengalaman hidup atau Sip. mungkin apa yang Bapak suka. Tapi ini nanti satu gambar itu nanti Bapak berikan satu kata. Oh gitu. Jadi nanti gambar pertama nanti silakan satu kata gitu ya Pak. Oke. Sekarang gambar pertama. Kuburan Cina Pak. Satu kata buat kuburan Cina. Tempat belajar. Waduh, oke. Gambar kedua. Warteg. Warteg. Ya warteg. Apa maksudnya? Sekarang nih Pak, gambar yang ketiga. Langsung gambar ketiga. Oke deh. Soima. Vina Panduwinata. Oh, Vina Panduwinata ya? Kok mirip Soima ya? Oke, Vina Panduwinata. Satu kata buat Vina Panduwinata. Cinta. Cinta. Uhuy. Oke deh, tadi kita mau bahas nih Pak, kan tadi kuburan Cina, tempat belajar. Kok tempat belajar di kuburan Cina Pak? Itu gimana Pak Oh ceritanya? gini, waktu saya SMA itu, saya itu kan keluarga miskin ya, sehingga ketika ya miskin bener sih enggak, ya golongan ekonomi lemah lah ya orang tua itu. Ketika saya sekolah itu di Jogja, itu kan kosnya ngontrak. Nah, ngontrak itu di rumah di kampung yang dindingnya gedek, tanahnya itu ya tanah biasa belum disemen, jangankan tegel semen tidak ada. Oke. Lampunya lampu teplok. Nah, Oh. ya agak kumuh ya. Lah di dekat tempat kos saya itu ada namanya Bong. Bong. Bong itu kuburan Cina, Iya, iya. kuburan Cina. Nah di situ malah dirawat sama orang, lampunya nyala, bersih, dibersihkan tiap hari gitu. Sehingga saya merasa ya daripada saya belajar di tempat kos, itu tempatnya ndak nyaman, lebih enak di tempat Cina, bersih, bisa tidur-tiduran, nanti begitu tidur mungkin 1 jam terbangun, belajar lagi gitu. Nah itu terjadi di tahun 75 sampai 77. Jadi 3 tahun saya belajar Belajar di kuburan Cina Pak ya? Iya. Luar biasa. Dan beda dengan sekarang ya. Kalau dulu, kalau Benny itu pinjam buku di perpustakaan, kan pinjam buku, ninggalkan apa kartu, Iya. lalu suruh bawa Betul, dibawa pulang. suruh bawa pulang, lalu kembalikan misalnya 3 hari. Nah dikembalikan tuh ya didenda. Betul. Sehingga begitu bawa buku pasti dibaca betul. Iya. Kalau sekarang ya bagus mungkin karena fasilitas banyak tapi malah enggak belajar. Buku kan enggak perlu sekarang ke perpustakaan. Iya. Kamu tinggal buka aja di itu kan. Kita punya banyak sumber sekarang. Iya tinggal kan. Iya. Enggak usah bawa buku, tinggal kamu buka smartphone, buka Google, saya cari buku ini. Jeret, buku ini halaman ini keluar apa dan seterusnya kan. Oke. Nah, waktu itu kalau baca buku harus dibawa betul. Benar-benar Kalau bawa dibaca. buku pinjam harus dibaca betul. Iya. Nah, itu yang sering lakukan di kuburan Cino. Aduh, Kuburan Cino di Jogja. luar Di biasa Jogja Pak. tuh Berarti banyak kuburan Cino. nyari tempat nyaman untuk belajar Iya. berarti ya Pak ya. Iya. Dulu tuh Bapak waktu kuliah itu Pak ya berarti. Pas kuliah itu Bapak itu ambisius atau memang ya udah do the best aja nih. Pokoknya Bapak percaya usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil gitu. Iya, Bapak yang mana? pokoknya beginilah. Saya pada waktu itu belum berpikir tentang ambisius atau apa karena ketika itu kan pokoknya belajar begitu aja. Saya punya keyakinan kalau orang belajar itu pasti akan mendapat apa hasil Iya. diberikan oleh Tuhan dan oleh alam. Iya. Ya, alam semesta itu Semesta. membimbing juga. Iya. Kemudian Tuhan memberi ini rajin belajar, inilah balasannya. Oh, sesuai gitu ya Pak dengan hasil dengan usaha. Iya, karena kan ada itu ya, apa ilmu itu jendela dunia, Betul. iya kan? Iya. Dengan ilmu kamu bisa tahu dunia itu ada apa, kamu mau ke sana apa? Karena waktu Makin itu, banyak tahu. iya kan waktu saya kecil itu ngelihat ya, saya ngelihat peta Peta dunia. di dinding waktu sekolah kelas 3 SD, 4 SD diberitahu ini New York, ini London, ini Australia apa itu, ini Surabaya, ini Jakarta gitu. Dulu kan lihatnya enggak ngerti, belum ada mobil apa waktu itu Iya. kan saya di desa. Tapi
Guru saya ngatakan, kalau kamu rajin belajar, kamu nanti bisa sampai nih ke Wah. New York, ke London, kemana. Rajin belajar aja katanya. Iya, dan Nah, tercapai ya Pak ya. itu motivasi. Alhamdulillah. Saya sudah Iya, betul. kunjungi semua tuh gambar yang ada dulu. Ini New York, ini Niagara, ini apa, ini sudah saya kunjungi semua karena saya belajar. Alhamdulillah Pak. Nah sekarang kita mau bahas gambar yang kedua nih Pak. Nah, Tadi kan warteg, ya, tapi Bapak jawabnya warteg juga. Nah, iya warteg juga. apa ya. nih Pak yang muncul di pikiran Bapak ketika gambar ini keluar? Dulu saya suka makan di warteg, Oke. ya, waktu sekolah gitu, kan masak sendiri juga. Tetapi makannya di warteg, sebutnya warteg sih kalau di Jogja ya warung gitu aja kan. Di sini disebut warteg. Ya warung kayak gitu. Karena apa? Pertama tidak selamanya sempat masak dan kemudian kalau di warteg itu kan bisa ngebon aja. Bisa ngebon ya Pak ya? Jadi bayaran nanti-nanti Iya, gitu ya Pak? ya, Makan dulu yang datang, penting, iya. kenyang dulu. Namanya ya langganan saya namanya Budarmu ya. Wah masih ingat Bapak luar biasa loh Pak. Jadi datang ke situ enggak punya uang belum datang atau Iya. uang sudah habis kan. Uangnya sangat terbatas. Datang Bu, saya mau makan dulu. Catat. Dicatat. Tanggal sekian, pagi makan tempe sama nasi sama apa, siang apa, nanti pas uang datang dihitung bayar. Oke, jadi ngebon dulu gitu. Ngebon dulu. Dulu makanan paling favorit di warteg apa Pak? Oh macam-macam apa saja, tapi suka ya tempe tahu itu kan kalau panas tempe tahu sama lombok kan enak. Iya waktu bener itu sih. ya. Anget-anget gitu. Tapi kalau masakan khas Jogja saya suka lodeh. Mhm. Ya lodeh. Gudeg meskipun sebenarnya enggak begitu suka. Oh. Tapi sayur lodeh, pecel Jogja itu suka gitu. Gudeg makan juga tapi bukan kesukaan yang suka. Bukan favorit ya Pak. Sampai sekarang nggak sih Pak suka makan di warteg? Sekarang kadang kala aja. Gini, ini harus Gimana? harus penting. Jadi menteri itu misalnya mau makan ya. Itu di depan tuh sudah ada yang ngamankan warungnya. Oh, iya, iya. sudah ada ini ada ke sini sudah ada intelnya, ada aparatnya gitu. Sehingga saya enggak suka makan di warteg, kasihan orang. Iya. Kasihan yang nunggu, kasihan orang mau masuk dan sebagainya. Oke, berarti sekarang lebih tertata gitu. Iya. Sekarang kita ke gambar ketiga nih Pak. Tadi ada Mama Ina. Nah, tadi Mama Ina Bapak bilang cinta. Boleh dijelasin nggak sih Pak, kenapa kata cinta yang keluar pada saat Vina Panduwinata? Lagunya Vina Panduwinata tentang cinta itu saya suka. Oh, ya. Pak boleh nyanyiin nggak? Masih inget nggak lagunya? Ya tahu, berdebar hatiku saat ku berkenalan denganmu. Nah gitu-gitu. Iya. Saya suka lagu itu sehingga ketika anak saya yang kedua lahir saya beri nama Vina. Oh, Tapi saking sukanya sih Pak sama lagu itu. Saya terkesannya dengan lagu cinta itu. Dan cuma namanya bukan Vina Panduwinata, Vina Amalia. Vina Amalia, Saya iya. ambil nama Vinanya. Jadi terinspirasi dari Vina Panduwinata, Iya. sang penyanyi lagu Iya, sang cinta. penyanyi lagu cinta. Pas banget memang ya Pak lagu Burung cinta. camar betul. Saking ngefansnya sama lagu itu jadi terinspirasi gitu Pak buat Iya, nama iya. buat putri Bapak. Nah Iya. sekarang nih saya mau nampilin satu video buat Bapak nih, ada hubungannya dengan yang tadi. Langsung aja kita lihat ya Pak videonya. Halo, apa kabar Pak Mahfud? Aduh, senang banget ya. Ternyata Bapak itu memberikan nama anaknya Bapak sama dengan nama saya, Vina. Dan juga saya ingin menyampaikan rasa bangga saya, rasa salut saya atas banyak yang telah dilakukan Bapak dan berikan untuk Indonesia, yang pastinya banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia. Dan juga kalau boleh nih Pak, jangan lupa dengerin terus lagu-lagunya saya Pak ya. Sedikit saya pengen nyanyi untuk Bapak sekarang. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Salam podcast. Ya, itu dia Pak, testimoni dari Mama Ina, si burung camar. Si burung Nah, camar. kita sekarang mau say hi dulu nih sama Mama Ina. Halo Mama Ina, sukses selalu ya Mama Ina. Jadi Pak, tadi kan kita udah bahas nih tentang kehidupan Bapak juga, cerita-cerita dan bahkan sampai peran Bapak sebagai ayahnya Mbak Vina Amalia. Iya. Sekarang saya mau ngebahas juga peran Bapak sebagai Menteri Koordinator Bidang Polhukam.
Ini adalah satu posisi yang cukup penting ya Pak di Indonesia. Ya. Bapak dilantik Presiden Jokowi pada saat itu di awal masa jabatan beliau di periode kedua ya Periode Pak, kedua. tahun 2019. Betul. Dan sebenarnya Pak, posisi Bapak di bidang hukum dan keamanan ini juga bukan yang pertama ya Pak. Bapak dulu pernah jadi Menteri Pertahanan, pernah juga jadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Iya. dan bahkan sekarang Bapak menjadi PLT Menkominfo. Kemenkominfo. Iya betul Pak. Bapak merasa dengan segala tanggung jawab ini itu menjadi beban yang tanggung jawab yang besar nggak sih Pak buat Bapak? Enggak, asik. Asik gitu. ya, Pak? Karena memang saya suka bekerja keras dan suka tantangan, asik. Makanya saya rasanya enggak pernah stres juga. Ya paling lelah saja karena kadangkala ini seperti hari ini kita ketemu, saya tadi udah nerima tamu tuh jam 6. Jam 6 pagi Begitu Pak. tamu pulang langsung ke WIN di Ciputat ceramah, langsung upacara di Kemenkominfo, terus memimpin rapat, lalu ada tamu dari Jogja, ini tamu resmi semua. Terus ada tamu lagi dari beberapa perusahaan yang punya masalah dengan itu kasus BTS di Kemenkominfo itu, dia lapor, saya sudah bayar macam-macam, ya udahlah kan ya terima. Untung ada yang ingatan, Bapak punya janji dengan Podcaps katanya. Oh, apa tuh? Itu terus berangkat ke sini. Nah habis ini ada tamu lagi. Habis ini masih ada lagi ya Pak, jadi hari belum berakhir. Tapi saya menikmati itu gitu dan itu bentuk pengabdian saya kepada bangsa. Karena begini ya, Pak. Bangsa ini telah memberi luar biasa kepada kita, kepada saya. Ya, coba kalau bangsa ini tidak merdeka, saya membayangkan wong dulu ayah saya itu hanya petani. Ya petani, ya cuma itu petani kecil lah, bukan petani yang besar-besar itu. Tapi karena Indonesia merdeka, dia nyuruh saya sekolah. Karena Indonesia merdeka, saya sekolah. Kalau hasilnya baik kan dapat beasiswa, dapat peluang dan sebagainya itu. Nah, oleh sebab itu sekarang saya mengabdi kepada Republik ini agar lebih banyak memberi kepada anak-anak semuanya untuk menjadi orang yang hebat-hebat, ya untuk hidup layak, bersaing di dunia internasional gitu. Iya, itu sebuah cita-cita yang mulia juga Iya, Pak. betul. Dan Jadi jangan pernah bertanya, Bapak enggak berat tuh ngerjakan tuh, enggak. Saya enggak berat. Siap Pak. Apalagi sudah merdeka gitu, kerja apa sih, disuruh apa, biayanya ada kok. Tidak suruh cari biaya sendiri. Pak Mahfud kau selesaikan itu kan sudah ada biayanya. Coba orang kalau Indonesia tidak merdeka, suruh ngerjakan sesuatu dibayar aja enggak. Kita enggak usah cari, negara sudah menyediakan. Sebab itu dengan senang hati saya setiap diberi tugas itu ya oke. Karena orang yang beri tugas kan pasti tahu kemampuan saya kan. Ya, betul. Misalnya presiden, Pak Mahfud kau kerjakan ini, kau kerjakan ini, pasti tahu bahwa saya bisa di bidang itu. Nggak mungkin presiden menugaskan saya, kamu jadi pilot gitu kan, nggak mungkin kan. Karena saya nggak mungkin bisa. Pasti ditugasi hal yang bisa saya lakukan. Disitulah saya menjadi asik. Bapak. Kalau Bapak nih sebagai Menko Polhukam Pak, apa hal yang paling menantang yang selama ini Bapak lakukan selama menjabat Pak? Mafia ya. Waduh, mafia peradilan, mafia hukum itu kan tugas saya. Terutama kalau mafia-mafia kekayaan alam ya, mafia tambang, mafia apa itu karena terkadang itu bercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan backup dari pejabat. Backup dari pejabat. Kadang-kala kita menyelesaikan masalah gitu, saya di backing ini, di backing itu. Nah itu ya tidak takut juga, tetapi kan tidak enak gitu ya. Kalau saya harus bilang ke orang sangat penting itu jangan backup gitu dong gitu, misal bilang ke atasannya dan seterusnya. Nah bagi saya itu agak rumit menyelesaikannya dan itulah sebabnya kalau saya daripada saya bicara berbisik berdua ingin menyelesaikan, saya lebih baik bicara terbuka agar orang tidak bisa menghindar. Kalau ada apa-apa tuh kan saya juga bicara kan keras katamu tadi itu suka speak up gitu ya. Saya bilang itu biar orang nggak bisa menghindar tuh. Pak Mahfud sudah ngomong gitu loh. Nah gitu ya. Betul. Padahal saya juga enak juga untuk sampai saya neriakin orang itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang enak. Kan banyak tuh ya Beni kasus-kasus yang
itu tersembunyi kan, misalnya Iya. itu di Bengkulu ada seorang nenek gitu, lalu ada anak pulang sekolah dihajar sini gitu kan, masuk viral di video. Beberapa hari ndak ada beritanya, saya ambil, saya kirim ke polisi lewat medsos. Pak, masa ada begini gini, cari dok. Nah, sorenya ketangkap Iya. Rafael, ya kan, Iya. yang saya katakan si Mario, anaknya nganiaya itu. Lalu apa? Kok orang jahat begitu dan sombong, anaknya siapa? Disebut itu anaknya Rafael. Rafael itu siapa? Itu pejabat eselon 3 di Departemen Keuangan, kan gitu kan? Iya. Coba saya bilang, lihat kekayaannya, daftar kekayaannya, jalan-jalan transaksi dan laporan kekayaannya. Terus saya dapat dari PPATK, Pak ini punya masalah sejak tahun 2012. Itu sudah dilaporkan punyai kekayaan tidak wajar gitu. Loh kok ini diam, tidak bergerak. Lalu saya bicara ke pers, itu si Rafael tuh yang anaknya menganiaya orang itu, bapaknya itu sudah dilaporkan pencucian uang sejak tahun 2012. Ya kan? Lalu ribut, orang dibuka. Oh iya ya, 2012. Lalu diselidiki hartanya lagi, ketemu yang sampai 500 miliar kan pada akhirnya itu. Nah, kalau saya ndak teriak, ndak kebuka. Betul. Sambo juga kan orang pada saya teriak, ndak bener tuh, masa orang mati cara begitu. Itu bukan tembak menembak, itu pembunuhan, selidiki. Semua orang sudah bicara itu tembak menembak. Dan Sambo tidak tahu itu tembak menembak 2 orang. Tapi saya bilang ndak mungkin begitu. Selidiki, akhirnya ketemu juga kan. Iya. Nah, yang begitu itu gitu, kadangkala bukan karena saya ingin sok biar orang tahu gitu. Begitu saya ngomong itu dukungan publik mengalir. Kalau dukungan publik mengalir, dia ndak bisa ngelak. Betul, Iya Pak. kan? Iya. Itu Pak, dari cerita-cerita Bapak tuh tadi ya, saya tuh jadi bener juga yang tadi saya bilang, bahwa Bapak itu memang kalau berkomentar tegas, lugas, dan juga cukup berani Pak. Iya. Jadi memang hal itu menantang, tapi Bapak berani banget Pak. Saya salut Iya. Pak. Ya, kita harus berani lah. Iya. Kalau berani karena benar kan. Iya, nah sekarang nih Pak, seperti halnya Pak Jokowi, presiden kita yang sering belusukan ya Pak ya, kan Pak Mahfud juga sering kali nih terjun langsung ke lapangan Betul. untuk memantau kebijakan pemerintah gitu langsung kepada masyarakat dan Betul. juga berdiskusi sama warga ya Pak ya. Iya betul. Nah ini misalnya aja Bapak pernah juga berkunjung ke Natuna Pak waktu itu Ya. untuk memantau batas wilayah negara Batas dan juga wilayah. kawasan perbatasan ya Pak waktu itu ya. Iya. Sekretariat Kabinet ikut Pak waktu itu Pak. Oh ikut ya? Iya betul. Kamu yang ikut? Saya kebetulan bukan saya yang Bukan. ikut, tapi memang ada Yang ikut? ya dari Iya. Sekretariat Kabinet. Iya. Nah, tahun 2021 pada saat itu, Pak. Hmm. Nah, menurut Bapak nih, apa sih sebenarnya pentingnya seorang pembuat kebijakan turun langsung ke lapangan, Pak? Oh, itu sangat penting karena terkadang pejabat publik itu kan hanya menerima laporan dari meja kan. Kalau buat oh ya Pak ini laporan begini, datanya begini, padahal itu bohong kadangkala. Iya kan? Nah, hebatnya Pak Jokowi itu yang kemudian saya tiru, kita ndak bisa hanya membaca kertas. Oleh sebab itu Pak Jokowi turun juga. Misalnya meresmikan lahan pertanian Pak Jokowi kan. Iya. Wah, itu hebat betul gitu di sana pertanian. Begitu Pak Jokowi mau datang karena ndak ada disiapkan. Nah, begitu Pak Jokowi pulang alat-alatnya dikembalikan Iya, lagi. iya, Pak iya. Jokowi tahu itu. Luar Pak biasa Jokowi ya, Pak. tahu. Karena sering belusukan. Karena sering belusukan begitu. Jadi itu bagus Pak Jokowi langsung ke rakyat ya, seperti kemarin ya yang ke Lampung kan. Iya. Hebat Pak Jokowi, dia mau ke Lampung udah disiapkan jalan yang bagus, besok Pak Presiden mulai dia pilih jalan lain. Nah, nggak bisa. Jadi tahu apa adanya ya, Pak tahu ya. apa adanya. Nah itu hebatnya Pak Jokowi yang begitu tuh saya kira luar biasa. Itu kalau misalnya sering banget turun langsung terjun ke lapangan kayak gitu, Pak, Bapak suka takut dibilang pencitraan nggak sih, Pak? Enggak apa-apa, saya sering dibilang pencitraan. Kan memang pejabat tuh harus mencitrakan dirinya baik ya. Setuju, Pak. Kecuali ingin pencitraan untuk dapat sesuatu yang lain. Kalau agar saya dinilai baik oleh masyarakat kan tidak apa-apa. Iya. Enggak iya. mungkin lah. Dulu kenapa orang sering ngeritik seseorang? Itu waktu zaman Pak SBY ya. Itu Pak SBY itu bekerja kayak gitu untuk pencitraan. Saya bilang, saya nulis waktu itu yang ngeritik kan Pak Adnan Buyung Nasution. Saya nulis di koran. Kan memang orang harus
mencitrakan dirinya bagus. Masa mau buat pencitraan jelek? Iya dong. Kalau saya jadi presiden ya bekerja biar rakyat punya gambaran citra ya. Iya. Itu bagus. Gitu kan tidak apa-apa. Jadi mereka melihat secara langsung juga ya Pak ya? Iya, oleh sebab itu saya tidak peduli. Pak Mahfud itu begitu pencitraan, iya memang mau apa gitu. Lalu Pak, kalau turun langsung seperti itu, bagaimana Bapak menanggapi permintaan-permintaan dari masyarakat yang secara langsung tuh ke Bapak dari daerah-daerah tertentu itu? Nah itu dia yang sering jadi problem bagi saya karena setiap saya ke daerah itu orang memberikan laporan langsung ke saya. Ya. Itu kan tidak mungkin saya nangani ya. Saya tuh melihat apa fenomena. Kalau laporan tuh biar ke kantor gitu. Oleh sebab itu terkadang orang ngelapor ke saya. Ya saya tidak sempat nangani, lalu tanya, Pak saya dulu sudah kirim surat, suratnya mana? Saya serahkan ke Bapak, salah diserahkan ke saya, surat tuh ke kantor biar dicatat dulu lalu saya pelajari disposisi gitu. Iya. Nah tetapi juga Bene yang sekarang itu saya agak risau juga, Iya. itu laporan kepada saya itu setiap harinya bisa ribuan Oh masuk. banyak banget ya Pak. Iya, Iya. masuk lewat WA, lewat Twitter, telepon, macam-macam lah. Nah, itu kan tidak mungkin bisa saya Handle selesaikan Pak. semua. Betul. Saya kan sering menghandlenya yang menjadi berita besar, bukan karena sok milih, tetapi karena jadi berita besar saya jadi tahu. Kalau laporan misalnya, Pak, tolong Pak, saya minta perlindungan hukum. Kenapa? Saya diusir oleh mertua. Lah itu kan bukan urusan saya. Minta perlindungan hukum Iya, kok iya. minta polhukam. Ada Pak topik yang kayak gitu? Banyak. Oh ada juga. Banyak. Ada yang ada yang seorang anak kemudian menggugat orang tuanya karena dia punya istri ya, dia punya istri, punya warisan, itu hidup damai. Lalu ada pengacara-pengacara yang mau cari uang, anaknya mantunya ini suruh gugat orang tuanya agar warisannya dibagi gitu. Nah itu minta perlindungan lagi ke saya. Ini kami hidup rukun, disuruh-suruh pengacara untuk gugat orang tua dan sebagainya. Yang begitu tuh banyak. Iya, macam-macam ternyata permintaan ya Pak ya. Orang KDRT ngelapornya ke saya. Kan sebenarnya itu bisa disampaikan ke setempat ya, tapi ada bilang ini sudah lapor, nggak ditanggapi, ya naik dong pelaporan lebih tinggi. Tapi saya merasa bahwa itu semua masuk ke saya karena orang mengira bahwa saya bisa ngatasi itu. Orang mengira kan itu satu kebanggaan sendiri. Iya, betul. Daripada orang nggak percaya, jangan nyampaikan ke dia, nggak ada gunanya gitu. Nah tapi mumpung kamu tanya itu, untung kita bicara ini, saya ya minta maaf kepada masyarakat, tidak semua laporan bisa saya tangani. Karena apa? Karena saya ini menteri koordinator, bukan menteri teknis, ya. Sehingga saya hanya bisa mengkoordinasikan hal-hal yang memang sangat menonjol. Gitu. Seperti yang penganiayaan yang viral, berita yang viral itu kan saya turun tangan karena justru tahu saya sudah viral. Kalau yang kecil-kecil gitu dibaca semua, itu kan urusan rutin di polsek, di kecamatan, di desa itu diantar ke saya, apa di WA ke saya. Ya saya ndak semua nanggapi. Saya milih-milih aja yang bisa itu yang menjadi perhatian publik dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Yang perorangan oke lah, saya salurkan. Ini ada yang ngadu dari desa ini nih, saya kasih ke Kapoldanya, tolong dong. Gitu aja saya bisa gitu. Oke Pak, jadi banyak juga ya sebenarnya. Oh banyak. Sebenarnya permintaan masyarakat gitu. Iya. Apalagi saya bidang politik, hukum, Dan yang banyak hukum, lalu keamanan itu. Keamanan tuh nyangkut ke polisi, ada yang semuanya jadi. Iya. Dipersekusi oleh polisi, macam-macam kayak gitu itu. Oke Pak. Nah, terus kan tadi Bapak juga sempat ngomong itu turun langsung ke lapangan berarti juga bersama dengan Pak Jokowi Pak. Nah selama ini nih Bapak dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam kan sering juga nih mendampingi Pak Presiden untuk kunjungan kegiatan gitu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Boleh nggak Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Ya satu aja ya. Iya, ke luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah,
Kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini Iya. para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden-presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Di kemarin juga di Kamboja juga Iya. begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya. Selalu ingat Dimanapun itu walaupun Iya. jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia Ya, sholat. luar biasa Pak Menjaga. Bapak Presiden. Menjaga sholat. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak. Berarti Iya, pengalaman iya yang terkesan. benar-benar Saya lalu mengesankan. bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, Iya. di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang. Saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok gitu. Tetap ingat Pak. Tapi ingat gitu. Dan baru-baru ini kan juga Pak Mahfud baru saja mendampingi Pak Presiden ke perhelatan KTT ASEAN ya Pak ya. Iya, 2023 di Labuan ya, Bajo. yang di Labuan Bajo. Dan Indonesia menjadi tuan rumah Pak. Alhamdulillah semua acara berjalan lancar, Berjalan aman juga ya lancar, Pak ya. aman. Dan indah. Indah Saya juga, kira iya, satu benar. yang paling unik sepanjang secara KTT forum apapun. Iya, karena Iya, tempatnya ya Pak nih, tempatnya. unik banget. Iya, bisa rapat di pinisi Iya, yang betul. sangat indah gitu. kan. Bagus. Oleh-olehnya apa nih Pak yang dibawa dari KTT ASEAN kemarin? Oh, kalau saya kalau kaitannya dengan tugas gitu ya, tentu kerjasama di bidang keamanan ya. Di bidang politik internasional terutama Myanmar itu. Myanmar itu kan bandel itu. Bikin apa junta militer kan tidak selesai-selesai. Iya, betul. Pelanggaran HAM ya, bagi saya menarik gitu. Banyak lah. Oleh-olehnya tentu tugas. Tentunya tugas. Tugas-tugas baru terkait dengan kerjasama antar negara. Bapak juga sempat ngomongin tentang pemberantasan perdagangan manusia ya Pak waktu itu ya Pak. Oh ya? iya, ya. Dan memang itu menjadi salah satu isu yang diangkat juga ya Pak. Ya Ini itu tindak salah lanjutnya satu apa, isu Pak? utama. Salah satu isu utama. Saya cerita dulu. Boleh Pak. Betapa jahat itu perdagangan manusia itu. Nggak tahu apa-apa, dikasih paspor, dibilang mau ke luar negeri, kerja, diberi kerjaan, gajinya sekian puluh juta, lalu hanya dijadikan budak. Iya. Tidak digaji, tidak dikasih makan, kalau disiksa, kalau mau pulang nggak bisa karena udah dijual oleh agennya, gitu. Dan itu banyak. You bayangkan berapa tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu ada 9.500.000 orang. Iya. Ya, tenaga kerja. Nah, separuhnya itu adalah ilegal. Kalau saya baru saja pekan lalu ke NTT yang paling banyak korbannya. Terutama warga negara Indonesia tuh banyak ya Pak ya korbannya ya Pak. Hampir tiap minggu orang NTT itu nerima mayat jenazah pulang karena disiksa oleh majikannya ada yang ya di Singapura, di Malaysia, Vietnam dan sebagainya. Banyak jadi korban tuh orang NTT itu. Oleh sebab itu, lalu ya saya sekarang sesudah bicara TPPU, tindak pidana pencucian uang, saya sekarang nyasar ke TPPU, tindak pidana perdagangan orang. Ini sama-sama ada undang-undangnya. Nah, betul Pak. Berarti itu nanti ditindaklanjuti juga kayak Pak ke hal tersebut supaya memang bisa diberantas gitu Pak. Iya, kerjasama antar negara dari KTT ASEAN itu begini. Semua negara yang dimintai bantuan untuk menolong korban-korban tindak pidana perdagangan orang supaya membantu, karena kadang-kala kan kita membantu itu negara yang bersangkutan tidak boleh karena apa? Terikat kontrak. Iya kan? Harus bayar denda sekian, orang disiksa terus gitu. Nah, kerjasama nanti kalau begitu dipermudah aja. Kalau memang kontraknya ilegal ketika berangkat, meskipun di sana terikat kontrak, dipermudah aja. Setiap negara saling membantu untuk memulangkan dan membantu yang bersangkutan. Nah, seperti itu sudah dicapai. Kemudian bagaimana cara mengatur visa? Ya, visa itu kalau di Indonesia ditulis visa kunjungan,
visa wisata itu jangan diubah, yang banyak itu visa wisata begitu sampai tempat tujuan diubah visa kerja. Iya. Lalu suruh Iya. tanda tangan kontrak kerja di suatu tempat, udah tidak terkontrol. Nah, seperti itu kita atur bersama antar Oke. negara ASEAN. Jangan membuat perubahan visa sesudah orang sampai di situ, kecuali dalam hal tertentu yang disebut visa on arrival itu kan oke, dalam hal tertentu itu diberlakukan secara ketat. Iya. Gitu. Ya kita semua berharap ya Pak, dengan adanya kerjasama dan koordinasi ini pemberantasan TPPO ini, pemberantasan perdagangan orang ini bisa segera dilaksanakan Pak. Nah kita juga tahu nih Pak, tadi kan sempat ngobrol-ngobrol juga ya Pak ya, bahwa menjadi pejabat publik itu kan memang nggak lepas dari yang namanya komentar masyarakat dan juga nggak lepas juga dari kritik gitu. Iya. Apalagi sekarang nih di era media sosial, kayaknya semua orang tuh boleh berkomentar, boleh berkritik secara masif gitu Pak. Tapi sayangnya memang nggak semua orang bisa open kan terhadap kritik gitu. Saya lihat nih Pak Mahfud itu adalah orang yang tidak anti kritik. Iya. Ya bahkan Pak Mahfud itu bilang pada satu kesempatan bahwa kritik itu sebenarnya vitamin ya Pak ya. Iya. Dan Pak Mahfud juga sering menjawab undangan dari para oposisi gitu Pak. Iya. Kenapa sih Bapak bersikap seperti itu? Ya begitu, karena kita kalau mau menyelesaikan masalah dengan benar pertama harus tahu benar masalahnya, Iya. sehingga orang ngeritik pun harus kita baca kritiknya. Dan saya kan kalau lewat medsos kan saya layani debat juga. Yeah. Anda begini, ini salah ini, didebat lagi, enggak apa-apa. Ada teman yang masa menteri melayani orang kayak gitu, enggak apa-apa saya bilang. Melayani orang kampung, melayani apa, berdebat tentang satu masalah gitu. Lalu misalnya pada kritik, lawan-lawan yang paling keras kepada Pak Jokowi itu saya undang ke rumah juga. Pak Jokowi juga, ya ini asiknya. Iya. Kamu enggak tahu zaman Pak Harto dulu. Kalau kalau orang oposisinya Pak Harto, orang ngelawan Pak Harto gitu, para menterinya enggak boleh ketemu dengan orang itu. Harus ikut memusuhi. Nah, kalau Pak Jokowi enggak. Open ya Pak? Kalau Pak Jokowi itu yang suka ngeritik Pak Jokowi kayak Rocky Gerung itu udah saya undang ketemu saya, dan Pak Jokowi tahu ketawa-ketawa aja. Iya. Malah Pak Jokowi pernah bilang ketika saya mengusulkan diberi bintang Mahaputra lah Pak orang-orang yang sudah berjasa ke negara. Siapa misalnya? Itu Fahri Hamzah dan Fadlizon itu kan dapat bintang Mahaputra karena apa? Karena dia pernah memimpin DPR satu periode. Ya sudah, kalau hanya dia, kata Pak Jokowi, ketika dia sedang sangat kasar sekali ngomong Pak Jokowi, diberi bintang Mahaputra. Malah Pak Jokowi sambil bergero kata gitu, carilah orang yang berprestasi, yang kritis tapi pinter, misalnya Rocky Gerung gitu. Itu kan paling kasar kepada Pak Jokowi sambil kata, kenapa Rocky Gerung tidak diusulkan gitu. Tapi bukan dengan nada marah, dengan nada ngejek gitu. Itu dengan serius bergurau tapi bukan ngejek gitu. Iya. Nah, terbuka Pak Jokowi. Saya dengan lawan-lawannya Pak Jokowi, dengan Rizal Ramli, sering ketemu dengan Said Didu, dengan Rocky Gerung, siapalah yang kritis, semua saya temui. Dan Pak Jokowi tahu tidak? Bisa tahu banyak point of view ya Pak Iya. ya. Tapi kok bisa Bapak sesantai itu Pak menanggapi semua hal itu Pak? Ya, enggak tahu ya. Saya ya biasa-biasa saja menghadapi hidup ini, santai-santai saja lah. Kenapa mau tegang-tegang gitu? Lebih baik menjalani semuanya dengan santai karena ya semuanya temporary juga ya Pak ya. Iya betul. Iya. Gitu aja. Tadi tuh ngomongin tentang kritik tuh Pak ya. Ada juga nih fenomena yang sekarang viral ya Pak. Dan akhir-akhir ini ramai juga tuh dapat kritik tentang pejabat publik dan keluarganya yang melakukan flexing Pak. Flexing ya. Iya, dan bahkan Bapak Presiden kan sempat juga ya membuat pernyataan yang melarang pejabat itu pamer-pamer kekayaan gitu di media sosial. Ya. Nah, bagaimana nih Pak Mahfud melihat fenomena flexing ini? Ya itu tidak bagus bagi kehidupan masyarakat kita. Meskipun ada yang berpendapat ya itu enggak apa-apa. Tapi bagi saya enggak cocok kalau untuk Indonesia flexing gitu ya. Menampakkan kemewahan, hedonis dan sebagainya itu menurut saya enggak tepat. Nah, terkadang istri pejabat itu kadang-kala juga berlebihan kan, menggunakan suaminya untuk cari sesuatu yang tidak benar lalu hanya untuk flexing. Lalu suaminya terjepit di dalam tugasnya. Kalau cilaka jadi masalah hukum gitu. Iya.
Nah, kalau saya tuh hidup ya apa adanya gitu ya, kayak baju gitu ya. Kan ada baju yang harganya 17 juta, ada yang hanya 200.000. Iya. Kalau di foto itu kan sama aja, yang 17 juta dan 200.000. Betul Pak, Iya kan? bener. Sama-sama aja sebenarnya kelihatannya ya. Oh iya kan? Apa kalau di foto? Kok orang Iya, iya. saya malah enggak tahu lah, tapi orang yang perhatiannya itu bajunya itu harganya 22 juta katanya. Kok bisa tahu? Loh Iya. itu Pak mereknya yang di sini. Iya, iya. Banyak pemerhati Pak. Kalau saya enggak. Kadangkala kalau saya punya baju agak bagus tuh kadangkala dikasih orang aja. Kalau beli sendiri ya yang murah yang asal bisa dipakai aja gitu. Enggak cari merek ini, merek itu, penjahit ini, penjahit itu gitu. Dulu Betty waktu saya jadi menteri pertama ini lucu nih. Gimana tuh Pak ceritanya? Saya kan dosen ya bajunya ya biasa-biasa aja. Ketika saya jadi menteri di lantik pertama itu ketemu Pak Taufik Kemas, suaminya Mbak Mega, itu orang baik sekali. Dek katanya, kamu jadi menteri bajunya enggak pantas tuh. Nanti saya kirim penjahit. Kirimlah penjahit sama dia. Kirim penjahit, sudah itu dibuatkan jas kayak gini nih. Yang saya waktu itu enggak tahu kalau ada baju semahal itu. Oh, oke. Pak Taufik Kemas itu orang baik, sehingga saya merasa sedih dan kehilangan ketika orang seperti Pak Taufik Kemas yang suka mengayomi, sukanya berkawan, lalu waktu itu meninggal. Ya kita semua sedih lah. Iya. Nah itulah pandangan saya tentang apa namanya flexing ya. Terus menurut Bapak orang-orang yang melakukan flexing tuh perlu diberikan sanksi nggak sih Pak? Terus kalau perlu diberikan sanksi, yang cocok sanksi apa ya Pak ya? Enggak, kalau flexing itu tidak melanggar hukum. Oke. Asal barangnya halal. Tetapi dia melanggar moral. Melanggar moral. Melanggar kepantasan, melanggar budaya juga kalau di Indonesia. Iya, Karena iya. gini loh, Betty. Hukum itu kan aturan kan. Yang kalau melakukan ini hukumannya ini hukum. Tapi di atas hukum itu kan ada moral. Sebelum jadi hukum itu kan moral, agama, etik. Nah, oleh sebab itu kalau orang hanya takut pada hukum, itu biasanya ugal-ugalan. Kalau kamu mau tertib, ya takut pada hukum, takut pada moral juga. Iya. Artinya taat pada hukum, taat pada moral dan etik juga. Nah, itulah Pancasila itu kan begitu. Betul. Pancasila itu bukan hanya hukum lah, itu nilai Norma. norma budaya, moral, Iya. etik dan sebagainya. Lalu ada hukum. Iya. Ya kan? Nah, kalau mau orang Indonesia baik, ya taati Pancasila itu bukan hanya hukumnya, tetapi nilai-nilai etik dan moralnya. Wah, hebat tuh. Oh iya, berarti sebenarnya tidak melanggar hukum tapi itu melanggar norma Iya, dan melanggar moral norma non ya. hukum, moral, etika, agama gitu kan. Oh Iya, betul, Pak, kepantasan itu semua kan cara kita hidup Iya, secara baik. betul Pak. Cuma kadang-kala sekarang ini kalau orang korupsi itu, saya enggak melanggar hukum. Kenapa? Kan belum ketahuan. Saya Jadi boleh asal nggak ketahuan gitu. belum diadili. Iya, kan? iya. Misalkan ada pejabat korupsi gitu, terus hakimnya takut ngadilinya, lalu dia bilang saya tidak salah. Kenapa? Oleh hakim saya diputus bebas katanya. Padahal hakimnya takut atau hakimnya disuap juga gitu. Nah tapi kalau kita taat pada moral, taat pada agama, tidak akan melakukan itu. Sehingga Pancasila Betul, itu harus totally ya, seluruh nilai-nilainya itu harus hidup pada diri kita ini. Kalau Anda berpancasila dengan baik, pasti akan beragama dengan baik, bermoral dengan baik, dan taat pada hukum. Ya, saya setuju tuh Pak. Jadi semua itu tercerminkan gitu Pak jadinya. Nah ini Pak, ada kisah hidup Bapak nih ya, yang sangat inspiratif nih. Dan terutama bagi anak muda, yaitu tuh bagaimana Bapak melihat sebuah kegagalan. Dulu tuh waktu Bapak masih muda, Bapak pernah gagal tes CPNS ya Pak ya. Betul. Tapi siapa sangka Pak coba, siapa yang gagal tes CPNS tapi sekarang di hadapan saya adalah menjadi seorang Menko Polhukam Pak. Itu kan berarti fighting spiritnya Pak Mahfud itu kan hebat sekali gitu. Nah boleh nggak sih Pak dibagikan tips dan kata-kata penyemangat nih terutama buat kawan kabinet, biar mereka tuh nggak gampang menyerah gitu dan juga lebih bijaksana menanggapi sebuah kegagalan gitu Pak. Kearifan bangsa kita itu terkadang mengatakan kegagalan itu hanya skenario Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi orang yang sudah berusaha dengan baik. Luar biasa Pak. Benny, waktu saya dulu lulus SMA,
Itu kan orang tua saya baru pensiun dari pegawai negeri kecil, Iya. rendah. Saya pengen jadi pegawai negeri aja gitu. Saya di kelas dan angkatan termasuk yang paling pintar. Ikutlah saya ikut tes CPNS, calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agama. Saya ndak lulus, yang tidak pintar tuh pada lulus semua coba. Wah, Saya yang pintar di kelas tuh ndak lulus. Waduh, saya Bapak bilang, bingung gak sih Pak waktu itu? iya, iya terpukul ya, tapi ya. Kemudian ya karena waktu itu ndak lulus ya sudah saya cari sekolah ke perguruan tinggi. Gimana cara cari beasiswa? Jadi saya selama sekolah tuh dapat beasiswa dari Super Semar dapat. Kemudian dari kampus dapat karena nilainya bagus terus, lalu dari yayasan pemerintahan daerah dapat. Nah, itulah saya hidup. Nah, sesudah itu ya saya jadi ya seperti sekarang lah, melewati semua jabatan penting. Sementara teman saya yang dulu ikut tes bersama lulus tuh sekarang udah pada pensiun. Iya. Sudah pensiun, hanya misalnya kepala urusan agama, kepala apa di desa-desa itu. Saya coba sampai kemana-mana. Itulah kalau Tuhan itu mau memberi. Sama ketika tahun 2004, saya ingin jadi menteri lagi. Sebelum itu saya 2001 kan jadi menteri itu bersama Gus Dur. Yeah. Begitu Pak SBY terpilih saya enggak jadi menteri. Tapi enggak. Tidak lama sudah itu saya jadi ketua MK. Ketua MK itu lebih tinggi dari menteri. Nah, sehingga saya berpikir gini loh. Mungkin Tuhan waktu itu ngatakan, "Fut, kamu enggak cocok jadi menteri. Yeah. Kamu dapat yang lain lah yang lebih tinggi." Enggak lama sudah itu saya jadi ketua MK. Betul Pak. Jadi kegagalan itu jangan disesali. Sama dengan kalau gitu ya saya kemarin 2019 tuh mau jadi wakil presiden. Iya Pak. Tapi akhirnya enggak jadi. Enggak jadi. Apa? Lalu saya pikir apa ya? Nikmat Tuhan apa yang harus saya rasakan lagi? So, saya waktu itu lalu saya berpikir aja pada pengorbanan orang lain. Loh, saya ini mau jadi wakil presiden enggak jadi. Apakah saya harus sedih? Apa harus marah? Enggak. Kenapa? Karena dulu Bung Karno itu sudah berkuasa jadi presiden 20 tahun dijatuhkan. Saya belum jadi, enggak pernah jatuh dan saya tidak kehilangan apa-apa. Bung Karno itu berkorban hampir selama hidupnya untuk ini, dijatuhkan begitu kan. Pak Harto 32 tahun seperti kaisar tiada tanding. Akhirnya dijatuhkan dalam waktu sekejap pada 23 Mei. Ya. Pada saat itu, pada 21 Mei ya. Saat itu jatuh. Betapa Pak Harto itu sakit gitu. Loh, saya ini belum jadi apa-apa, hanya tidak jadi kok mau marah. Enggak. Ya itulah Pak, sangat bijaksana Pak. Hikmah yang saya ambil dari itu, sudah berjuang lagi aja. Bekerja dengan baik gitu. Jaga diri dengan sebaik-baiknya. Ya akhirnya teruslah perjalanan hidup mengalir. Iya, jadi memandang sebuah kegagalan itu bukan akhir dari segalanya ya Pak. Tapi karena satu pintu tertutup tuh siapa tahu yang kebuka justru pintu yang lebih besar gitu ya Pak, dari cerita Bapak tuh. Dan itu saya alami betul. Salut Pak. Gagal di sini dapat yang lebih besar. Iya, Gagal di sini dapat lagi. Ya pokoknya orang tuh ya banyak berusaha, berdoa gitu. Sukses selalu lah Pak buat dan Bapak. Percaya. Iya, betul, harus bahwa percaya. Tuhan itu sudah mengatur yang terbaik bagi kita yang berusaha berbuat baik. Iya, amin. Nah Pak, sekarang saya mau menutup manis obrolan kita sore ini dengan sebuah foto yang manis juga Pak. Langsung kita lihat aja ya gambarnya. Ini cucu-cucu Bapak ya? Iya, manggilnya apa nih Pak? Dapat dari mana ya foto ini? Banyak. Iya, ini ya panggil namanya, ini namanya Majeda. Yang besar ini Majeda Elia Sakiro. Saya manggilnya Ada. Kalau yang ini Hana. Zaskia Hana. Ini cucu saya yang sekarang ada di Probolinggo. Ada di Probolinggo. Kamu tahu cerita lucu ini enggak? Gimana Pak ceritanya? Gini. Beberapa bulan lalu saya ke Jember, pulangnya mampir ke rumah ini di kampung kan, di Probolinggo. Nah, kamu tahu orang kampung itu kalau ada menteri mau datang, orang berebutan. Wow, Pak Menteri, Pak Menteri. Di pinggir jalan, ketika orang, Pak Menteri datang, ada cucu saya ini ikut begini sama teman-temannya. Ikutan, ya. Saya turun, ayo pulang. Enggak, aku mau nunggu Pak Menteri, katanya. Padahal menterinya aku mau nunggu Pak Menteri, katanya. Tapi sekarang udah tahu kan kalau Bapak Menteri tahu, itu sejak, dan kakeknya juga. Iya, sejak itu dia tahu. Itu kalau, Pak Menterinya itu, katanya pulang. Gitu. Lucu banget.
Dia nggak sadar gitu ya Pak. Ini Iya. mereka manggilnya apa nih ke Bapak? Panggil saya Abah. Abah. Abah itu ya ayah dalam bahasa Arab. Karena anak-anak saya tuh kepada saya panggil Abah. Sehingga dia mengikuti orang tuanya manggil Abah. Oh gitu, mengikuti orang tuanya. Ini ada yang mau disampaikan nggak sih Pak kepada cucu-cucu Bapak? Pasti mereka nonton deh nanti. Nah ini dia ya. Bagus ya. Oke, iya. Ya, saya berdoa aja untuk mereka untuk menerima pesan. Barangkali mereka belum nyampe, tapi saya berdoa mudah-mudahan anak-anak saya, cucu saya ini menjadi anak-anak yang solehah, berbakti kepada kebaikan masyarakat, terutama turut menjaga Indonesia. Amin. Semoga semuanya juga sukses seperti Pak Mahfud. Last but not least Pak, boleh nggak disampaikan kesan dan pesannya tentang Podcaps alias Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet? Begini ya, di era ini podcast biasanya dan sekarang di sini bernama Podcaps itu sangat diperlukan untuk mengkomunikasikan ide, untuk menghibur juga, untuk memberi informasi. Nah, terutama kalau podcast ini perlunya apa? Ini kan institusi pemerintah dan ini adalah sekretariat kabinet itu adalah jantung. Kalau organ tubuh itu kan jantung. Kalau keuangan negara itu nadi, darah. Tapi kalau sekretaris itu jantung. Nah, oleh sebab itu saya berharap ini dikembangkan terus. Mudah-mudahan masyarakat mencari informasi dari sini, mau mencari informasi yang resmi ya dari sini, mau mencari hiburan juga bisa dari sini, mau mencari hal-hal yang ringan-ringan tentang kehidupan seseorang, hikmah di dalam hidup bisa dikembangkan di sini. Saya belum tahu banyak podcast ini rubrik-rubriknya, tapi saya yakin di sini banyak yang bisa ditemukan dari podcast ini. Untuk kamu semua selamat bekerja. Terima kasih Pak Mahfud, terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Terima kasih obrolannya sangat inspiratif Pak. Apalagi, dan ini suatu kehormatan juga nih Pak buat saya, boleh ngobrol-ngobrol dan diskusi sama Pak Mahfud. Ada banyak nih Pak yang didapat, apalagi tadi ya yang paling saya ingat itu adalah bagaimana cara Pak Mahfud menanggapi sebuah kegagalan. Karena memang kita gagal di satu pintu belum tentu semua pintu tertutup ya Pak ya. Pasti akan ada pintu yang terbuka dan siapa tahu itu malah lebih bagus buat kita. Nah, bagi kawan kabinet, kalau ada ide atau ada saran, mau topiknya apa atau bintang tamunya siapa nanti di podcast episode selanjutnya, kawan kabinet boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe, likes, dan share YouTube channelnya Sekretariat Kabinet. Dan dengerin juga bincang-bincang ini di platform Spotify kalian masing-masing. Tunggu episode podcast selanjutnya. Saya Benedikta Triksi, saya pamit. Bye-bye kawan kabinet. Yuk. Mari dengarkan diskusi hangat dan berat.